Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Dewi, merupakan salah satu dosen Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktek Elektronika Daya dengan menerapkan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Berikut penjelasannya. Mata kuliah Praktek Elektronika Daya merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi Teknik Listrik, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Untuk capaian pembelajaran, terdiri dari capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu melakukan pengujian komputer AC-DC, DC-DC, DC-AC, dan AC-AC. Kemudian mampu menentukan karakteristik parameter unjuk kerja, teknik analisis, dan desain komputer. Mampu merangkai, mengoperasikan, dan mengidentifikasikan rangkaian gate drive untuk konverter terkendali. Kemudian mampu menjelaskan penerapan teknik elektronika daya untuk keperluan dunia industri. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konverter AC-DC, AC-AC, DC-AC, DC-DC, baik itu satu fasa maupun 3 fasa. Penekanan diberikan kepada parameter unjuk kerja dari setiap konverter. Untuk referensi, terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung. Media pembelajaran, yaitu berupa software dan hardware. Software yang digunakan, yaitu Power Simulator atau PSIM, Proteus, dan Multisim. Untuk hardware, yaitu trainer elektronika daya, yang ada di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Untuk praktek elektronika daya, terdiri dari tim teaching, kemudian ada asesmen berupa penilaian kinerja praktek, tugas proyek, penilaian laporan, dan produk. Kemudian mata kuliah syarat, yaitu mahasiswa disyaratkan untuk lulus terlebih dahulu pada mata kuliah rangkaian listrik, baik itu teori dan praktek, elektronika analog, baik teori dan praktek, kemudian teori elektronika daya. Sistem pembelajaran itu terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Untuk praktek dilaksanakan full sinkronus, dan untuk asinkronus yaitu digunakan untuk pengumpulan laporan dan tugas melalui LMS UMP, yaitu e-learning UMP. Materi pembelajaran dibagi dalam 16 minggu, 14 minggu untuk pembelajaran, kemudian 2 minggu untuk ujian, baik itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Minggu pertama, itu mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter AC-DC satu fasa setengah gelombang tidak terkendali. Bahan kajian yaitu konverter AC-DC satu fasa setengah gelombang tidak terkendali dengan beban resistif. Kemudian pengujian, pengukuran arus, tegangan, dan daya konverter satu fasa setengah gelombang tidak terkendali, serta analisis hasil pengujian. Metode, presentasi, team-based project. Di sini ada beberapa strategi, yaitu pembukaan, penjelasan materi awal, pengerjaan proyek sesuai dengan job sheet, diskusi hasil pengerjaan proyek. Asesmen atau tugas itu melaksanakan praktek sesuai dengan panduan job sheet, kemudian membuat laporan praktek. Indikator penilaian, yaitu mahasiswa mampu membuat rangkaian konverter satu fasa setengah gelombang tidak terkendali dan memahami karakteristiknya. Kemudian mahasiswa mampu menguji rangkaian
Kemudian mahasiswa mampu menghitung arus, tegangan, dan daya, serta menganalisis input-outputnya. Mengikuti prosedur praktek sesuai dengan panduan. Kemudian mahasiswa mampu melakukan praktek tepat waktu dengan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Minggu kedua, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter AC/DC satu fasa gelombang penuh tidak terkendali dengan 2 dioda. Kemudian minggu ketiga, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter satu fasa gelombang penuh tidak terkendali dengan 4 dioda. Minggu keempat, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter satu fasa gelombang penuh tidak terkendali menggunakan filter C dan LC. Kemudian mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter AC/DC 3 fasa tidak terkendali setengah gelombang. Minggu ke-6, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter AC/DC 3 fasa tidak terkendali gelombang penuh. Minggu ke-7, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter satu fasa terkendali setengah gelombang dan gelombang penuh. Minggu ke-8 itu merupakan minggu ujian tengah semester. Kemudian minggu ke-9, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter AC/DC satu fasa semi terkendali. Minggu ke-10, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter AC/DC 3 fasa terkendali setengah gelombang dan gelombang penuh. Minggu ke-11, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian regulator AC satu fasa. Minggu ke-12, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian regulator AC 3 fasa. Kemudian minggu ke-13, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian konverter DC-DC, yaitu buck converter. Minggu ke-14, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian DC-DC converter, yaitu boost converter. Minggu ke-15, mahasiswa mampu membuat rangkaian dan melakukan pengujian aplikasi dari konverter AC-DC, DC-DC, AC-AC, dan DC-AC. Minggu ke-16 merupakan minggu ujian akhir semester. Komponen penilaian terdiri dari kinerja praktikum, tugas dan laporan, beserta kehadiran. Untuk presentasi ini sudah didiskusikan di awal pertemuan bersama mahasiswa. Kemudian masuk pada rubrik penilaian kinerja. Di sini ada beberapa indikator, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan beserta penutup. Penilaiannya berdasarkan skala Likert, yaitu dari skor 1 sampai 5. Kemudian, untuk rubrik penilaian sikap, di sini terdiri dari semangat belajar, kemudian sikap santun, dan untuk penilaiannya terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Oke. Demikian penjelasan terkait mata kuliah. Untuk video pembelajaran dapat disaksikan pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dan untuk topik hari ini kita masuk pada penyarah satu fasa tak terkendali gelombang penuh. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai yang kamu ingat dari prinsip kerja dari penyarah setengah gelombang ini. Ya, silakan. Sebenarnya bagaimana karakteristiknya? Silakan. Karakteristik dioda yaitu meneruskan arus. Ya, untuk prinsip yang setengah gelombang. Sekarang kita masuk yang penyiaran
dua dioda, bisa kamu lihat. Ini ada pakai trafo apa di sini? Trafo apa? Ada dua inputnya. Trafo CT, benar. Ini ada dua. Kemudian sinyal negatif, siklus negatifnya juga akan diplot sama D2. Ya, jadi dia akan masuk di sini tetap masuk positif negatif di sini, fasa netral di sini juga akan ada fasa netralnya di sini. Jadi dia karena saling diblok, maka yang untuk keduanya akan akan off. Nah, diisi oleh sinyal D2. Begitu siklusnya seterusnya. Ini ada D1, kemudian di sini ada D2. Jelas ya perbedaannya. Jadi di sini dia lebih rapat. Nah, itulah salah satu keuntungan menggunakan dari setengah gelombang. Dari setengah gelombang ya. Soalnya nanti kita akan ada masuk juga senyara gelombang penuh dengan 4 dioda atau dioda bridge. Untuk aplikasinya bagaimana? Oke, betul. Jadi ada charger HP, kemudian apa lagi? Laptop, power supply DC. Analisisnya tadi di sini kita bisa melihat PDC. PDC berarti tegangan DC, output ya, output. Di situ 2 per Pi interval 0 sampai Pi Pm sin omega d omega t. Dan hasilnya yaitu apa? 2 PM per Pi atau 0,707 PM. Sama lagi untuk IRMS itu PRMS per dapat P, dapat I, bisa kamu menentukan P D1 itu kan tadi masuk yang positif, sedangkan yang kedua itu kan dari sini dia ngeblok, masuk yang kedua itu dia ngeblok. Berarti itu kan dikasih aku udah bagus. Ini nanti dikasih aku ketika itu yang CAC, CAC, COC. Di bagian sini. Ada yang beda ya? Ya. Kalau untuk sama macam ini lantar berapa? Antar dulu ini nanti nanti. Jadi ini inputnya di bawah, inputnya di ampere. Kom itu negatifnya. Oh, negatif. Oh, mili. Harus bergerak dari atas. Nah, itu lagi. Ambil kabel. Ya. Udah. Netral, fasa, yang ininya itu buat desain apa aja nak yang input untuk AC-nya.
ini? IDC ya? Iya, di sini. IDC ini ampere. Kau lihat kalau udah. Itu 2 volt kan? Ini berarti dia yang ini kali 5, yang ini kali 2. 2 kali 2 berarti 4. 4 volt ya. IDC 11. Kuat enggak ya? Itu ngelempar ini. Yang terus ini nggak usah dipotong. Terus sini aja, terus sini. Volt ampere. Ini kita pakai yang 50. Sini ya. 11 volt. Di sini 11. Di sini 11. Nih, nikah. Di sini. Dua kali dua, empat. Kan ini kini VP kan? Oh ini VP ya. Tempat kan, tambah 3,9. Ya, itu dua. Ya ini sudah dua. Ini sini sudah. Ada. Nanti kan cara mesnya sebenarnya ada settingannya, tapi gue nggak tahu settingannya. PM nya nggak ada, Bu? Cara mesnya yang ada. Dan cara mes sama dengan 0,7 PM kan? Nanti PM sama dengan ini ada di sini. Ngeluarin apa? PM bukan ditulis di sini aja. PM itu dikali 2,3.
multiple. Yang kuning apa? Yang biru. Kuning lah. Kedua-duanya dia kan kedua-duanya ada sih kan. Pernah yang satu yang kuning. Kemarin kan sangat keluar film. Iya makanya. Kalau dia satu penelitian gue itu jadi kalau dibagi dua baru makanya di sini dapat 1,75 jadi dia 1,9 dibagi dua itu dapat 2,95. Nah kalau bagi dua Kalibrasinya dari berapa? Halo, Mbak. posisi itu kan kamu posisinya di bawah. Saya yang asli yang Bisa. iya itu gimana? Max kan? Jadinya dari Nggak bisa. Tapi kan seperti ini. Oh iya juga. Filmix kan dong. Terus dari tengah kotak aja. Iya, itu kotak-kotak aja. Kotak aja. Nggak ada nggak biar ada biar. Itu dapat kotaknya kali dua. Oke, setelah praktikum tadi, coba ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari praktikum kamu atau pendapat kamu mengenai data pengamatan atau pengujian tadi. Ya, silakan Subhan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, teman-teman, untuk praktikum kali ini yaitu praktikum 51 fasa dapat kami simpulkan berdasarkan simulasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu pada praktikum kali ini yang diatur atau divariabelkan yaitu beban untuk dengan variasi yang pertama itu ada 100 ohm, 330 ohm, 430 ohm, 560 ohm, dan 60 ohm. Jadi dapat disimpulkan untuk gelombang input dan output dari PRMS dari bebannya itu hampir sama, baik dari ya dari PM sama PRMS-nya untuk input sama outputnya hampir sama. PM, PRMS itu sama dengan apa? Sama dari percobaan sumber saya, ya, satu percobaan lima. ya semua percobaannya sama. Tapi di sini kami mendapatkan perbedaan di arus mengalir di tegangan DC atau yang berbentuk miliampere, yaitu pada variabel loop di 100 ohm itu kami mendapatkan 91,23 miliampere. Di beban 330 ohm kami mendapatkan tegangan DC nya 31, di 430 24, di 560 17 DC, dan 60 15 ohm. Jadi kami mendapatkan perbedaan data itu di bagian arus yang mengalir di tegangan yang arus yang mengalir di DC. Yang lain?
hasilnya itu tetap itu 11 volt. Ya, yang lain? Ada nggak yang PMS-nya berubah-ubah? Ya, coba baik. Mana berubahnya? Kalau untuk VNMS yang berubah itu dari bagian input dan output memang hanya berubah sedikit saja sih. Jadi kalau yang inputnya itu kami mendapatkan 13,2 volt dan untuk yang VNMS itu yang rata-rata 12, sekian gitu. Baru untuk yang Kalau dari percobaan itu beda-beda nggak? beda-beda Bu. Beda-beda. Iya. Tapi bedanya sedikit saja sih. 12, 13 gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang PDC-nya baru sama dengan Oke, ada yang bisa menyimpulkan kenapa di situ yang berubah adalah arus. Sedangkan tegangannya itu bisa dikatakan tetap ya, tetap. Walaupun nanti ada perbedaan sedikit di antara perbedaan komanya ya. Ada yang bisa? Karena apa kan? Karena apa itu? Kenapa arusnya? Karena beban. Bebannya dari yang kecil ke yang besar. Bagaimana dengan hukum Ohm ini? Ya, arus itu berbalik dengan semakin besar hambatan, semakin besar hambatan, semakin kecil arus. Benar, semakin kecil arusnya. Oke, oke itu diingat. Jangan lupa buat laporan untuk minggu depan. Kemudian satu lagi tugas tadi adalah simulasi, kamu simulasikan dengan Persim atau Proteus untuk melihat kebenaran data kamu. Ya, karena kalau disimulasi kan tidak ada hambatan yang lain ya, misalnya diodanya ada yang besar atau resistornya nilainya yang kurang 100 ohm, rupanya di situ hanya 99 ohm misalnya. Kalau di simulator itu 100 ohm itu memang 100 ohm. Ya. Oke, ingat ya laporan sama tugasnya. Terima kasih semuanya untuk minggu ini. Mungkin kita cukupkan sampai di pertemuan hari ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.